Walaupun ekonomi saya susah, tapi pikiran dan hati saya senang. Jadi gemuk. Saya sudah kembalikan uang itu. Terus kenapa saya masih ditahan di sini? Ingat ya, kamu itu kalau emang butuh uang, itu kerja yang lebih bagus daripada pekerjaan kamu ini. Baju kamu compang-camping gak jelas, tangan kamu kotor kayak gini. Lihat dong, Put nih, lihat. Iya, tapi nggak usah kayak gitu juga, Vina. Kamu kasar banget sih jadi cewek. Mbak, setiap orang, setiap manusia tidak mau memilih kehidupan seperti ini, Mbak. Kok udah siang sih? Perasaan aku baru bangun tidur deh. Apa aku yang kesiangan ya? Kayaknya sih iya. Nggak kerasa udah setengah hari. Bangun tidur, langsung mandi, langsung dandan. Emang seger banget, paling bentar lagi udah buka puasa. Kurang 5 jam sih. Aku pengen es cendol depan gang. Semoga aja buka tuh bapak-bapak. Soalnya kan aku udah 2 mingguan sih nggak beli. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa sepi banget ya kompleks ini? Biasanya kalau nggak puasa rame bener, banyak yang seliweran. Apa karena efek puasa kali ya? Apalagi panas-panas kayak gini. Ih, mana ada orang mau keluar rumah. Yang ada paling enak itu tidur. Bobo cantik, kalau enggak ya Netflix-an sih, nonton film. Kalau keluar siang-siang bolong kayak gini bisa-bisa puasanya itu akan terasa berat biasanya sih kalau kata orang-orang. Paling enak. Kalau puasa itu kan katanya kalau tidur itu adalah ibadah. Tapi kalau tidur terus bukan ibadah dong. Tidur startnya mulai selesai subuh. Nanti bangunnya hampir mau maghrib. Itu bukan tidur sih. Itu latihan pingsan mungkin. Orang-orang nih ya, mungkin 2 jam lagi banyak yang seliweran belanja buat buka puasa. Tapi jam segini aku udah bangun tidur, udah selesai mandi juga. Aku mau ngapain ya? Gabut banget di rumah sendirian. Ya udah deh, terpaksa nonton film kayak scroll TikTok kayak scroll Instagram kayak sampai bosen deh pokoknya. Aduh, mumpung sekarang Ramadan kayak gini, aku tuh mau ngabuburit, aku tuh mau jalan-jalan, cuci mata. Siapa tahu ya aku tuh punya jodoh di bulan yang penuh berkah ini. Nanti supaya lebaran itu ada temennya, nggak ditanyain terus. Mana tuh pasangan kamu, mana juga tuh tunangan kamu. Pokoknya aku harus punya pasangan. Tapi kalau Ramadan sekarang, kalau sendirian nggak enak. Aku mau ke rumah Putri aja deh. Nah, aku mau jalan sama Putri aja. Nah, kebuka nih gerbangnya. Artinya Putri itu udah welcome soal kedatangan aku. Tapi kenapa ya ini Putri kok nggak dikasih pelindung supaya nggak panas? Kan kalau motor aku parkir di sini itu supaya dingin. Emang ya, kalau Putri itu pasti selalu ada di rumahnya, nggak pernah jalan-jalan. Aku tuh harus ngajak Putri untuk jalan-jalan. Assalamualaikum, Put. Kebiasaan ya kalau anak rumahan tuh kayak gini. Kerjaannya tidur, molor terus. Ngapain sih ada di dalam, Putri? Seharusnya ya, Put, kamu tuh keluar jalan-jalan. Putri! Ih, berisik ah. Minggir. Apaan sih? Ganggu aja deh. Aku tuh nggak ganggu kamu. Kamu tuh sibuk nggak? Sibuk lagi nonton drakor. Put, jalan-jalan yuk. Kan sekarang ini udah hampir mau buka puasa nih. Udah tinggal berapa jam lagi. Lebih baik kamu sama aku kita jalan-jalan. Kamu siang-siang bolong kayak gini ngajak aku jalan-jalan, Vin. Kamu gak ada kerjaan ya?
Mending di dalam rumah aja deh, enak adem. Enggak, aku nggak mau. Put, kamu tuh kalau lagi puasa jangan males-malesan, jangan cuma nungguin rumah terus. Oh, aku ngantuk, Vina. Kamu lihat dong itu loh langitnya itu terang benderang, panas matahari kayak gini menyengat kulit. Kamu mau ngajakin aku mau kemana? Mau jalan-jalan, kita ngabuburit bareng. Lagi pula kan cuma panas mataharinya cuma segitu, Put. Nggak bakalan ngaruh untuk kita yang lagi puasa. Itu semua tergantung niat. Kamu ngabuburit jam segini, kamu mau ngabuburit kemana? Ngabuburit tuh nanti sore. Ini masih siang. Apaan masih siang? Ini udah jam 2 kok. Kita itu bentar lagi udah hampir sore, udah menjelang sore. Yuk. Ntar jam 4 aja. Udah pulang. Enggak mau. Kamu nggak kasihan ya sama aku? Aku ini udah kado nyampe ke sini, terus aku tuh diusir, disuruh pulang. Tanggung, Vina. Aku lagi nonton drakor aku, episodenya tuh masih bagus banget. Kita cari takjil yuk, Put. Cari takjil, sekarang kita tuh jalan-jalan, cari takjil buat nanti berbuka puasa. Cari takjil. Yuk, kamu perutnya nggak keroncongan? Emang ya, tuh anak kalau disuruh cari makanan terus, iya. Coba kalau disuruh cari jalan-jalan, cari cowok gitu nggak mau. Kamu Put, makanan yang nomor 1, tapi kamu tuh nggak gendut-gendut. Ngoceh mulu, ayo berangkat. Kamu dengar sama omongan aku ya? Aku punya telinga tahu. Nah, ya udah aku minta maaf ya, Put. Enggak kok, kamu tuh seksi meskipun kamu tuh suka makan, meskipun kamu itu Mau berangkat nggak? Ya. Aku masuk lagi nih. Siapa nih yang mau nyetir motor? Aku atau kamu? Kamu lah. Kamu aja deh. Kamu aku lagi makan. Ya udah aku. Kan kamu yang ngajak. Tapi aku nanti beliin takjil ya. Aku beliin es cendol ya. Es dawet aja. Yuk. Dawat. Ntar aku pakai sepatu dulu. Cepetan, panas. Cari tempat yang dingin ya. Mana ada tempat kayak dingin kayak gini, Put. Put, kamu nggak ada rencana mau cari cowok? Enggak, males. Cari cowok. Aku mau cari takjil, bukan cari cowok. Udah cepetan. Ya udah, tutup dulu tuh gerbangnya. Iya, bawel. Yuk. Aku bakalan nganterin kamu untuk cari takjil yang enak-enak. Serah deh. Yang penting aku pengen es cendol. Yuk. Es cendol. Makanan apaan tuh? Makanan desa. Ih, ngomel mulu. Aduh. Bisa nggak sih nyetir? Berat, Put. Aku nggak punya tenaga. Aku udah kurus, Vin. Turun 3 kilo. Yuk. Kok rasanya cuaca hari ini panas banget ya? Aduh. Mana masih belum dapat barang-barang lagi. Mau cari di mana ya? Tempat lain udah pada banyak orang. Aku harus mempunyai tempat lokasi baru nih. Biar aku bisa mendapatkan tempat yang banyak barang-barang bekasnya. Contoh kayak kardus, botol-botol plastik. Terutama sih kalau aku dapat ya itu bekas biskuit-biskuit
Yang dari seng pasti laku keras. Bukan laku keras sih, mahal jualnya. Per kilo lagi kan timbangannya. Tapi cuaca sekarang ini yang nggak mendukung. Ada kelapa muda. Rasanya kalau minum enak kali ya. Astagfirullahaladzim. Aku kan puasa hari ini. Wah, aku mikirin minuman dan makanan. Gak boleh. Nanti batal puasaku loh. Istirahat dulu kali ya. Daripada aku terus jalan, cuaca panas kayak gini, bisa-bisa nanti aku ini kehausan, batal puasa deh kalau minum. Tapi jangan karena aku puasa, aku harus bermalas-malasan. Tapi ya cuacanya panas ini. Mau gimana lagi kalau nggak istirahat dulu sebentar, nunggu mendung sedikit. Aduh, ih rambut kamu. Ih, Vin. Apa? Ini perasaan kita udah muter-muter dari tadi, kenapa nggak ada yang jualan takjil ya? Kamu kesiangan nih ngajak aku ngabuburitnya, harusnya jam 4 kamu baru ngajakin aku buat muter-muter cari takjil. Masih jam 2 kamu udah ngajakin aku, itu pedagang-pedagang masih belum keluar, Vin. Jahat banget sih kamu, Put. Udah untung ya kamu tuh, aku tuh ngajak jalan gratisan. Kamu tuh nggak usah nyumbang bensin sama aku. Iya bener, emang gak nyumbang bensin. Tapi nanti pasti aku yang disuruh bayarin semua takjilnya. Put, kita tuh jalan-jalan dulu. Nanti semisal kalau ada yang jualan takjil, kalau udah waktunya ada yang jualan takjil, kita tuh berhenti cari-cari tuh makanan di sana. Untuk sekarang kita tuh cari pemandangan, cuci mata, cari cowok. Put, siapa tahu aku nemuin jodoh buat lebaran, supaya lebaran itu kita itu bisa dapet ini pasangan. Kamu masih mikirin kayak gitu ya? Ih, aku mah nggak kepikiran sama sekali sih buat cari cowok-cowok kayak gitu. Aku cuma pengen cendol, Vina. Dan tukang cendolnya itu biasanya di depan kompleks. Itu adanya nanti jam 4. Ih, enggak, Put. Aku tuh nggak mau sama cendol. Kalau cendolnya itu yang jual itu cowok ganteng, aku baru mau. Tagihan sih, kamu tuh lebaran gak punya pasangan gimana sih? Cowok, Vin, yang jual, Vin. Iya beneran? Di mana? Umur 45 tahun. Jijik, nggak mau. Ih, Put, nggak mau. Udah. Gantian dong, Put, nyetirnya, Put. Ya udah, sini. Nggak mau. Yaudah. Aku udah turun. Aduh. Astagfirullahaladzim, Put. Kasihan deh, aduh. Sakit ya. Motor kamu kasihan, Vin, kalau aku nggak sakit sih. Yuk. Udah. Ini nggak apa-apa motor aku, Put. Nggak apa-apa, palingan juga cuma keseleo doang. Patah tulang mungkin. Dah, Udah. pegangan ya. Enggak mau. Kamu tahu sendiri kan aku kalau nyetir motor gimana? Jangan gitu, geli ya. Dari tadi aku udah jalan ke sana ke sini, nggak ada sampah yang bisa aku jual. Adanya cuma daun kering seperti ini. Semoga aja aku bisa mendapatkan barang-barang yang bisa aku jual untuk buka puasa nanti. Cuaca panas lagi. Astaga. Cobaan hidup ini. Pasti cobaan hidup. Kayaknya aku harus istirahat lagi deh. Soalnya tenggorokanku kering banget nih. Daun, kalau daun bisa dijual, aku jual, bisa dapat buat truk, 3 truk. Tumben-tumbenan ya, hari ini
sampah-sampah plastik, kardus pada habis semua. Mungkin gara-gara teman-teman yang lain ya. Mereka itu kan butuh pendapatan lebih untuk menghadapi Lebaran. Ini mungkin juga karena salahku sih. Habis sahur tadi, aku langsung ketiduran. Seharusnya aku langsung berangkat tuh, langsung kerja. Kalau kayak gini ceritanya, cuma capek-capekin jalan. Wah, dingin banget nih, buat mendinginkan badan. Aduh, dinginnya. Kalau ada kali aku langsung nyebur nih mandi, biar seger. Untung ada angin sepoi-sepoi kayak gini. Badan gemuk, daging banyak lemaknya, bawaannya ingin rebahan terus. Aku lagi naik motor, Vin. Kamu jangan ngajak-ngajak selfie sembarangan. Bukan lebih sih, Put. Aku mau pengen foto berdua sama aku ya. Jadi Bentar deh. Ini orang kenapa ya, Vin? ini orang yang mana? Tuh, kamu lihat sendiri. Udahlah, Put. Bodo amatin aja. Dia tuh nggak penting. Udah, jalan. Yuk. Bukan nggak penting. Kita itu sebagai, kamu tuh awas ya jatuh nanti. Sebagai Kita sebagai manusia harus saling membantu. Lihat dong, dia udah kayak gitu. Kita mah enak jalan-jalan, tinggal belanja. Kita punya duit. Kalau dia tiap hari belum tentu bisa makan. Kalau kita kan punya uang. Kita itu kemana-mana bisa. Kita beli apa-apa bisa. Aku kasihan deh sama orang-orang kayak gitu. Dia itu kerja bergantung sama barang-barang bekas yang dia kumpulin, baru bisa dijual, baru bisa makan. aduh, kamu tuh terlalu lebay. Dia tuh cuma overacting, Put. Coba dilihat. Dia nggak Dia tuh cuma overacting. istirahat. Dia lapar, Vina. Kamu nggak ngeliat tuh tangannya pegangin perut? Cuma kayak gitu aja, kasihan, Put. Udahlah, masih banyak kok yang lebih susah daripada orang ini. Nggak perlu kita itu ngeliat orang sedikit susah, dikit-dikit susah, itu langsung kasihan. Yang ada kamu tuh nanti tuh ikutan susah. Mas, Tuh, ada apa ya Mbak? maaf ganggu. Boleh duduk bentar? Boleh, silakan duduk. Mas ngapain di sini? Lagi istirahat Mbak, ngademin badan. Ini tanah ini adem soalnya Mbak, jadi saya istirahat di sini dulu. Ngawur kamu ya. Cuacanya panas Mbak. Tanah adem katanya. Kok bisa sih tanah itu adem? Coba aja kamu pegang, dingin nggak? Nggak mau. Anti aku kalau langsung tersentuh sama tanah-tanah kotor. Ada apa ya Mbak? Saya salah ya kalau di sini ya Mbak? Enggak Saya pergi kok. Nggak usah Mas, nggak usah. Mas istirahat aja di sini. Mas puasa? Alhamdulillah puasa Mbak. Mas udah dapat barang-barang bekas belum? Itu penyebabnya dari tadi Mbak. Saya keliling-keliling dari tadi, nggak dapat satupun Mbak. Ya Allah Mas, sekarang ini kan panasnya terik banget hari ini. Astagfirullahaladzim. Berarti Mas itu masih belum dapat penghasilan ya? Nih, aku ada sedikit rezeki Mas. Lihat Mas. Gak perlu. Vina, kamu ini apaan sih Vin? Aku lagi mau berbagi sama dia. Ngapain sih kamu ngambil-ngambil uang aku? Mana sini? Putri, uang kamu ini nggak perlu disedekahin untuk orang yang masih mampu untuk bekerja. Lebih baik kamu tuh simpan uang kamu untuk belanja untuk diri kamu sendiri. Sini. Mbak, yang dikatakan teman Mbak itu bener. Nah, jadi uang Mbak itu simpan aja. Mas, saya mau ngasih uang sama Mas. Ya itu saya ikhlas, saya pengen berbagi. Apa salahnya sih Mas? Nggak salah kok, niat Mbak itu bagus sekali. Di bulan puasa seperti ini Mbak mau berbagi, wah itu sangat-sangat bagus sekali Mbak. Tapi mohon maaf Mbak, bukan saya mau menolak rezeki, tapi saya masih sanggup untuk bekerja. Kalau Mbak mau memberikan uang itu, berikan ke anak yatim atau anak yatim piatu.
Nah, lebih top tuh pahalanya. Mas, Ih, kamu ini marah-marah mulu puasa, Vin. Awas batal puasa kamu. nggak peduli Put, meskipun aku puasa, tapi kalau aku udah ilfil ngeliat orang yang kayak gini, pura-pura baik padahal kenyataannya orang itu butuh uang ini. Dia itu suka main drama, suka acting. Kalau dia tuh pura-pura nggak butuh uang. Vina, kamu tuh dijaga dong ngomongan kamu. Jangan sampai ucapan kamu itu nyakitin hati orang lain. Kamu yang ngomong asal jeplak aja. Ingat, lidah itu nggak bertulang. Jadi kamu itu sering banget nyakitin hati orang lain dengan ucapan kamu itu, tapi kamu nggak sadar. Udah, mending kamu diem. Kamu nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong satu patah kata pun ya. Mas, saya tahu. Mungkin apa yang Mas tadi bilang itu ya emang mereka butuh. Tapi untuk mereka juga aku udah nyisain sedikit rezeki aku sih. Dan mungkin hari ini adalah rezeki buat Mas. Diterima ya Mas, nggak boleh nolak rezeki Pak Mali. Nih. Enggak. Vina, balikin nggak duit aku? Udah biarin aja, biarin aku simpen buat diri aku sendiri. Udahlah Mbak, kalau Mbak mau memberi tapi temennya nggak ikhlas, udah Mbak berikan ke orang lain aja. Saya masih sanggup kok bekerja untuk mencari uang. Tapi ini uang aku Mas, bukan uang dia. Jadi terserah aku dong mau ngasih sama siapa. Udah terima aja nih. Semoga uang ini bisa membantu Mas ya. Semoga lancar puasanya. Putri, kamu apaan sih? Kamu disuruh cari cowok yang ganteng, cowok yang kayak kita itu mau ngabuburit untuk mencari cowok sekaligus cari takjil. Yang ada kamu malah terpesona, terpikat sama orang kayak gini. Dia itu mampu, dia itu masih segar, ototnya juga masih kuat, nggak perlu dikasih uang. Stop. Yang mau cari cowok itu siapa? Itu kan kamu yang dari awal, Vina. Aku cuma mau cari takjil. Lagian aku ketemu sama dia, aku ngasih uang itu bukan karena terpesona, tapi aku kasihan. Hati kecil aku, hati mungil aku ini terpanggil ngelihat kondisi dia kayak gini. Kamu nggak kasihan? Hah? Mas, aku kasih tahu nih sama kamu ya. Aku sama sekali nggak berbisik, hati kecil aku nggak pernah kasihan karena ngeliat orang yang seperti kamu. Kamu tuh cuma overacting nih, pakai compang-camping kamu yang kamu gunakan ini. Itu cuma formalitas supaya orang-orang itu menjadi kasihan ngeliat kamu. Udah lah, Vina, kamu nggak perlu deh Put deket-deket sama dia. Coba lihat tangannya, ya Allah nih Put, astagfirullahaladzim. Ini bukan tipe aku banget. kamu ini kenapa sih? Kamu Mbak, kalau stres jangan di sini dong, jangan ditendang-tendang juga. Mbak datang bulan ya? Kok marahnya ke saya Mbak? Saya dari tadi istirahat di sini tiduran. Dari tadi nggak ada masalah. Semenjak kedatangan Mbak ke sini, kok Mbak marah-marah sama saya? Maaf ya Mbak, saya kembalikan lagi uangnya Mbak. Kalau saya terima uang ini, kalau saya diomelin seperti ini Mbak, lama-kelamaan telinga saya bisa tuli nih, bisa pecah gendang telinga. Jadi kamu tuh nyalain aku gara-gara aku diomelin kamu. Kamu nggak terima uang dari temen aku. Tapi kalau aku nggak omelin kamu, kamu pasti udah sesuka hati kamu ngambil uang temen aku ya? Apaan sih, Vin? Ini uang aku. Hah? Ini kamu pikir uang kamu? Ini uang pribadi aku, terserah aku dong. Suka-suka aku mau ngasih uang ini sama siapa. Kamu ngapain sih marah-marah nggak jelas dari tadi? Heran banget deh. Put, nggak perlu kamu ada yang diheranin dari aku. Aku marah-marah itu bukan karena nggak jelas, tapi aku punya alasan. Kamu nggak perlu dong kasihan sama orang ini. Oh, maaf Mbak, tolong hentikan pertengkaran ini. Tolong jangan bikin keributan. Gak enak didengar orang-orang tar. Maaf, Dan juga Mbak, pada awalnya saya kan nggak meminta. Saya hanya tiduran di sini istirahat, dan tiba-tiba kalian datang ke sini dan memberikan uang, tapi saya diomelin sama mbaknya. Kamu sadar nggak? Dengan cara kamu tiduran di sini, itu sudah memancing orang lain untuk kasihan sama kamu. Itu kan cuma akal-akalan busuk kamu, akal-akalan kamu supaya kamu dapat uang gratisan dari orang. Mbak, Kalau cari uang gak usah sebegitunya dong. sebentar Mbak. Rasa empati, kasihan. Kita tidak rasa cinta, kita tidak bisa mengatur orang untuk tidak berpikiran seperti itu. Saya hanya berdiam diri. Mbak tidak akan bisa menghentikan saya kalau saya bilang Mbak itu walaupun cantik tapi hatinya itu nggak cantik. Bodoh amat, hati aku jelek, hati aku nggak cantik. Aku nggak butuh pujian dari kamu. Yang terpenting, kamu udah buang-buang uang kamu untuk orang kayak gini yang udah bisa makan sendiri, Vina, udah bisa cari uang sendiri. Stop.
Kamu tahu arti sedekah nggak sih? Hah? Kamu nggak bakalan jadi miskin cuma karena kamu memberi sedikit uang, sedikit rezeki kamu buat sedekah buat orang lain. Aku nggak habis pikir ya sama kamu, Vina. Kamu sampai jadi segininya. Padahal dia itu nggak minta loh sama aku. Aku yang berinisiatif ngasih sama dia. Kenapa kamu marah-marah sama dia? Harusnya kamu marah-marah sama aku dong. Mbak, hentikan Mbak pertengkaran ini, Mbak. Mbak puasa. Puasa, Mas. Nah, kalau Mbak dilandasi emosi dan marah-marah seperti ini, nanti pahala puasanya berkurang, Mbak. Iya. Saya mau menghindari perselisihan dan permasalahan di sini. Lebih baik saya pergi ya. Permisi, assalamualaikum. Sebentar. Jangan main pergi seenak kamu. Apalagi Mbak? Saya salah apa lagi sama Mbak? Saya sudah kembalikan uang itu. Terus kenapa saya masih ditahan di sini? Ingat ya, kamu itu kalau emang butuh uang, itu kerja yang lebih bagus daripada pekerjaan kamu ini. Baju kamu compang-camping gak jelas, tangan kamu kotor kayak gini. Lihat dong, Put, nih, lihat. Iya, tapi nggak usah kayak gitu juga, Vina. Kamu kasar banget sih jadi cewek. Mbak, setiap orang, setiap manusia tidak mau memilih kehidupan seperti ini, Mbak. Mas, saya maunya memilih hidup di rumah gedongan, per-AC, kerja kantoran, pegang pulpen. Udah. Saya maunya seperti itu, Mbak. Udah. Tapi ya mau bagaimana lagi, nasib saya seperti ini, Mbak. Usaha dong, Mas, semangat cari uang, Udah. bukan cari uang kayak gini. Udah. Jangan mentang-mentang Mbak itu orang punya banyak uang, seenaknya menghina saya. Mas, udah. Saya minta maaf ya, karena saya dan teman saya Mas jadi kayak gini. Saya minta maaf, benar-benar minta maaf. Mending Mas pergi aja dari sini ya. Saya nggak terima, Mbak. Pada awalnya saya di sini, yang pertama kali di sini, Mbak. Datang kalian, saya dimarah-marahin seperti ini, saya direndahkan dan dihina seperti ini. Iya, Mas. Tidak ada orang yang mau hidup seperti ini, Mbak. Iya. Maunya hidup enak. Iya, Mas, saya tahu. Ya udah, kalau gitu kita aja yang pergi, kita yang salah. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas, atas ketidaknyamanan ini. Ini bukan Mas yang salah kok, ini murni kesalahan saya. Enggak, aku nggak merasa bersalah ya. Aku udah pergi. Bentar, Put. Ayo pergi, udah, kamu nggak usah ngomong lagi, Vina. Maaf ya, Mas ya. Sekali lagi saya minta maaf. Lain kali ajarin teman Mbak itu cara berbicara dengan orang agar tidak menyakiti hati orang lain. Ya. Jika hati orang itu disakitin, kalau disakitin balik, bagaimana perasaannya? Oh, ternyata orang kecil kayak kamu masih punya harga diri ya? Vina, ayo pergi. Ya apa-apaan sih? Kalau kamu kayak gini terus, kamu nggak usah ngajakin aku jalan lagi. Malu tau? Aku juga malu, Put. Kamu nyamperin dia kayak apaan itu? Ya udah, kenapa kamu nggak pergi aja dari tadi? Udah, pulang. Ribet banget sih dari cewek. Nangis, sedih. Vin, ih, aku solasi ya mulut kamu. Orang itu mau apa sih sebenarnya? Datang-datang mau memberi, tapi malah dimaki. Kalau datang cuma mau maki, mending gak usah datang aja. Ganggu orang istirahat aja, ganggu kesabaran orang. Padahal lagi enak-enaknya ngademin badan dari teriknya panas matahari. Dan juga tidak ada orang yang mau memilih kehidupan seperti aku. Mungkin ini sudah jalan takdir aku. Rencana Tuhan itu indah. Kita ikutin saja alurnya. Siapa tahu nanti aku akan diangkat derajatnya jadi orang kaya dan dipercaya dan dititipkan menjadi orang sukses. Ujian apa hari ini nih ya? Udah nggak dapat barang-barang, dimaki orang lagi. Mending aku jalan aja lagi.
Kenapa? Hah? Masih di otak-atik angkat bola di sana, Adi. Ini motor harus tangan aku yang buat motor ini kencang. Kalau tangan orang lain, nih bakalan rusak. Sak kenceng-kenceng motor kamu, ya masih kalah dengan motorku. Ini motor warna hijau, sama-sama bisa sama ular hijau. Dimanapun dia berada, ada mangsa dicubit cucu kamu. Malu kamu ya? Ya deh, tuh deh saya itu. Vero, nih motor aku, matanya setengah. Ini bagaikan elang yang melesat tanpa ada halangan. Ada jejak maksudnya, Vero. Gak ada elang itu picek sebelah. Kamu tahu gak? Oh diadu apa? Motor kamu ini bakalan kalah sama motor aku. Kamu tahu, event yang di kota, nih motor aku yang menang juara 5. Itu bukan juara, Di. Itu harapan 2, Di. Kalau juara itu juara 1, juara 2, juara 3. Kalau harapan 2, juara 5. Ayo. Gak apa-apa, ayo. Sebentar. Kalau kita balapan berdua, nanti semisal teman kita datang, kita bakalan ngulang lagi. Terlalu banyak pemanasan. Udah, yuk. Gampang kalau ada teman kita. Ayo. 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 Kamu mau berapa jarak jauhnya? 500 meter aja. Oke. Kamu gak bakalan menang, Vero. Tunggu. Mesin kalau udah dipermak, jadinya agak sulit ngidupin. Halo kawan-kawan. Kita itu sewajibnya harus ngabuburit di wisata Bukit Lui karena di sana banyak perempuan. Barusan aku sudah mau tanding dengan dia 500 meter sampai rumahnya Bu Misyami. Di depan. Iya. Jaban yuk. Dak boleh, dak boleh. Bulan puasa. Bulan puasa, hari bulan Ramadan. Hari yang penuh berkah. Ya betul. Benar. Gak usah main jaban-jabanan. Yang penting kita main cepet-cepetan. Kalau adu cepet-cepetan yang jelas aku kalah karena aku naik sepeda ontel. Udah, kamu itu gak usah minder. Siapa tahu rantainya itu seperti rantai gila. Bener. Udah coba yuk. Siapa tahu ada turbonya. Iya, udah yuk coba. Udah yuk. Ayo siapa takut? Ayo. 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 Nih, ada joginya. Vin, Ngapain berhenti di sini sih? hitung Vin. Kok ketemu kamu di sini sih? Ayo hitung Vin. Minggir, kita ini mau balapan. Boleh, boleh. Aku ya yang jadi anunya ya, yang jadi. Kamu mau ngapain? Kita mau cari cendol, bukan mau nonton balapan. Sebentar aja Putri, lagi pula kan ini kesenangan aku. Nggak sama tuh kayak kesenangan kamu sama pemulung-pemulung gak jelas. Ya, tapi kan tadi kamu bilangnya nyari takjil, bukan mau nonton balapan, bilangnya ke aku. Ya udah ya, bentar ya, aku parkir motor dulu ya. Ayo cepetan Vin. Ya bentar-bentar ya. Pin. Minggir. Udah yuk. Udah siap kamu? Udah siap. Sampai rumahnya Ibu pergi aja yuk. Misyami ya. Oke. Amat. Siap ya. 1, 2, 3. Kamu gimana sih, Vin? Kamu tadi ngomongnya mau ngajakin aku cari takjil, sekarang malah nontonin orang balapan. Gak asik banget deh. Udah, mulai sekarang kamu gak usah ngajak-ngajakin aku keluar lagi. Aku gak mau keluar sama kamu lagi. Gitu aja marah, gitu aja pergi ngambek. Aku juga sakit hati ya tadi.
Kamu tuh nggak pernah dengerin omongan aku. Yang ada kamu tuh suka sama gelandangan gak jelas kayak gitu. Lebih baik ke aku kan tuh. Cowoknya juga keren-keren, gak sama kotor kayak cowok yang tadi. Hah, udah nggak ada Putri, lebih baik aku nyusulin mereka bertiga tuh. Kayaknya asik deh. Enak nggak ada Putri, nggak berat. Tahu gini kan aku jalan sendiri mulai tadi. Apa-apaan sih Vina? Tadi dia maksa-maksa aku buat ngajakin keluar. Sekarang dia ninggalin aku gitu aja. Bukan dia sih yang ninggalin aku. Lagian, tadi bilangnya ngajakin cari takjil. Malah nontonin orang-orang balapan. Udah tahu aku nggak suka. Kok Vina sekarang jadi kayak gitu sih? Tadi juga bikin malu aja. Marah-marah sama orang yang kurang mampu. Padahal kan aku mau sedekah. Kenapa jadi dia yang ngatur-ngatur sedekah aku? Duit-duit juga duit aku, bukan duit dia. Kayaknya lagi stres tuh anak. Ini bulan puasa, aku lagi puasa. Kalau tadi aku nggak nerima ajakan dia buat keluar, mungkin aku masih baik-baik aja tuh di atas kasur nontonin drakor. Mungkin sekarang udah episode 3 kali. Selin banget, sumpah. Nggak mau lagi aku keluar sama dia, malu-maluin aja. Udah kan aku kasihan sama tuh orang tadi. Dia sampai tiduran di tanah kayak gitu. Karungnya juga masih kosong. Terus kalau karung dia masih kosong, dia nggak bisa makan, kan nggak dapat uang. Sepertinya wanita ini wanita yang tadi deh, tapi yang baik. Wanita jahatnya mana ya? Yang tadi hampir membuat gendang telingaku hampir pecah. Tapi kayaknya dia lagi sedih deh. Kenapa, Mbak? Ini Mas yang tadi ya? Iya, Mbak. Ada masalah, Mbak. Kok duduk sendirian? Temannya tadi mana, Mbak? Gak ada di sini kan? Oh, nggak ada. Udah aku tinggalin. Kenapa? Males. Ya males aja. Masa ya, Mas? Dia tadi tuh maksa ngajakin aku keluar. Katanya sih ngajakin mau cari takjil sambil ngabuburit. Sekarang dia malah nontonin orang balapan. Aku nggak suka. Kukira bertengkar gara-gara saya tadi, Mbak. Ya, Ternyata karena hal lain ya. Iya, karena hal lain. Ya, nggak tahu kenapa dia hari ini jadi kayak gitu. Tambah kesini tambah gak jelas. Selin lagi. Aku malu pokoknya keluar sama dia. Sabar, Mbak, sabar. Anggap aja ini ujian di bulan puasa. Iya, Mas. Makanya aku lagi pengen nggak ketemu sama tuh orang. Aku pengen nenangin diri. Takut puasa aku jadi sia-sia. Ya, betul itu, Mbak, betul. Jadi udah, kita nggak usah berpikiran seperti itu, Mbak. Nggak usah marah-marah. Daripada pahala kita dikurangin atau puasa kita batal. Betul kan kata saya, Mbak? Betul sih. Oh ya, Mas udah dapat barang-barang bekas? Alhamdulillah, Mbak. Tadi ya, Mbak, saya selesai ketemu Mbak, saya juga langsung pergi juga. Nah, di situ ada rumah yang besar sekali. Katanya rumah YouTuber gede. Terus? Di situ tadi ya saya dipanggil, suruh bawain tuh kardus-kardus yang nggak dipakai sama botol-botol gelas yang nggak dipakai. Wah, dermawan sekali dia, Mbak. Padahal saya tadi nolak. Saya kan mau dikasih uang. Saya tolak tadi, Mbak. Saya cuma mau ambil kardus bekasnya sama botol bekasnya. Tapi kata dia, anggap aja, Mas, ini uang untuk Mas bekerja ngangkut-ngangkut kardus-kardus sampah ini. Gitu. Mas kenapa sih keseringan nolak uang? Ya? Keseringan nolak uang? Ya karena saya masih muda, masih segar. Lihat badan saya ini penuh lemak. Walaupun ekonomi saya susah, tapi pikiran dan hati saya senang. Jadi gemuk. Ya juga sih, Mas.
Yang penting kan kita bisa bersyukur apapun yang Allah kasih sama kita. Aku salut loh sama Mas. Dalam keadaan Mas kayak gini, Mas masih bisa-bisanya ya nolak uang pemberian cuma-cuma dari orang lain dan memilih untuk bekerja mencari barang bekas untuk dijual. Ya, gini Mbak. Walaupun saya orang susah Mbak, tapi saya pernah ngaji di Sawung. Saung? Iya. Apa itu? Ya kalau bilang itu masjid kecil kayak musola itu lah. Surau. Nah itu maksud saya Mbak. Ngajinya di Ah, situ. Kata Pak Kiai, kalau masih mampu bekerja, masih mampu berdiri, masih mampu mencari pekerjaan yang halal, jangan meminta atau menerima uang pemberian orang lain. Kalau diberi makanan langsung diterima aja. Kalau uang, nah uang itu harus dijadikan motivasi bagaimana saya sendiri untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Kata Pak Kiai saya seperti itu. Jadi saya harus bekerja sendiri selagi kaki saya sanggup berdiri dan mata saya masih sanggup melihat. Hari ini aku dapat banyak pelajaran, Mas. Pelajaran apa Mbak? Pelajaran hidup. Hidup siapa? Ya pelajaran hidup. Biar aku itu bisa lebih menghargai lagi ke depannya. Orang-orang seperti Mas ini jarang banget ditemuin. Ya, aku tahu sih Mas, zaman sekarang kan susah cari kerjaan. Mas masih muda, masih segar ototnya. Tapi Mas nggak pernah mau minta-minta. Harus bekerja. Betul. Oh iya, Mas, Ya. buka puasa di rumah saya yuk. Mau? Aduh. Gimana ya nolaknya? Tapi ini makanan. Bukan uang dong. Tapi nggak ngerepotin nih Mbak. Enggak. Bener. Bener. Yakin. Yakin. Udah yuk. Makan saya banyak loh. Meskipun kamu makannya 5 porsi sekaligus, nggak masalah, yuk. Ya nggak juga Mbak. Perut saya masih ada batasnya, bukan gentong. Ayo. Makan di rumah saya. Kamu kan nggak mau dikasih uang, jadi saya kasih makanan aja, yuk. Saya baru pertama kali tangan saya dipegang cewek cantik. Hah? Gak apa-apa Mbak. Geng-gengan biar nggak hilang. Ini menyeberang. Gak apa-apa.